Dan pemirsa, kondisi Jessica terkini masih memprihatinkan. Betul, untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan bersama dengan Dr. Jimmy Panelawan, Direktur Utama RSPU, Profesor Kando Manado, tempat Jessica dirawat saat ini. Pak Jimmy, selamat siang. Bisa dijelaskan kondisi dari Jessica sampai dengan siang hari ini seperti apa, dokter? Ya, terima kasih Marvin dan Widya. Jadi pasien dengan nama Jessica masuk di Rumah Sakit Umum Pusat Kando didiagnosis sebagai luka bakar grade 3 dengan luas luka bakar 80-85%. Dan kondisi dari pasien ini jelas kami mengatakan ini sangat jelek dan memang angka kematiannya sangat tinggi, bisa sampai mencapai 90%. Oke, dok, dengan kondisi seperti itu berapa besar kemungkinan Jessica bisa kembali pulih dan menjalani aktivitas seperti biasa, dok? Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa untuk kasus yang seperti ini, apalagi dengan pasiennya adalah pasien anak, maka angka harapan hidupnya atau survival rate-nya itu hanya sekitar 10%. Jadi kemungkinan besar Jessica meninggal itu ada pada kisaran 90%. Oke, tapi secara vital masih memungkinkan ya dok ya untuk penyembuhan secara total kepada Jessica ini? Sebelum saya live dengan Metro TV, saya pun mendapatkan informasi dari tim dokter bahwa mereka lagi berjuang untuk mempertahankan nyawa dari Jessica. Dan mereka sementara melakukan resusitasi karena tiba-tiba terjadi cardiac arrest atau terjadi henti jantung. Oke dok, dari laporan yang masuk dari tim dokter, pada waktu dibawa pertama ke rumah sakit, apa yang didiagnosa awal? Bagaimana parahnya dari luka bakar itu, dok? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa begitu masuk maka didiagnosis oleh tim dokter, Jessica mengalami luka bakar grade 3 dengan luas luka bakar 80 sampai dengan 85%. Dan ada kondisi yang lebih menambah kondisi jelek dari Jessica ini, yaitu Jessica datang dalam keadaan sepsis atau suatu keadaan infeksi yang telah menyebar ke seluruh tubuh. Baik dok, baru saja Anda mengatakan bahwa ada diagnosa baru begitu terkait jantungnya Jessica. Bisa diberitahu lebih lanjut kondisi ini seperti apa? Ya, ini sebenarnya adalah efek daripada sepsis yang saya katakan tadi. Ada proses infeksi yang telah menyebar secara sistemik dalam tubuh, dan ini akan mempengaruhi organ-organ penting dari si pasien. Dan berkaitan dengan yang cardiac arrest ini mengartikan bahwa organ penting yang terkena pada saat ini adalah jantung dari Jessica. Baik, terima kasih Dr. Jimmy. Itu penjelasan medis ya, tapi kita juga tetap percaya bahwa keajaiban bisa saja terjadi. Terima kasih dok. Salam untuk Jessica dan juga tim yang sedang menangani Jessica. Membantu meringankan beban pengobatan Jessica, tentunya Newsline bersama kitabisa.com akan menggalang dana bagi kesembuhan Jessica. Dan kita langsung sedang di studio Newsline Metro TV, ada Iqbal Haryadi, Head of Partnership kitabisa.com. Boleh bergabung, Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, terima kasih sudah mau hadir ke sini. Pengumpulan dana sudah dimulai hari ini? Sudah dimulai, jadi tadi siang udah mulai dari jam 12 kita udah buka halamannya di kitabisa.com/luka bakar Jessica. Oke. Jadi memang kita juga sangat prihatin dengan kondisi ini dan tentunya kita pengen mengajak masyarakat untuk bisa membantu. Oke, sudah adakah koordinasi dengan teman-teman ACT misalnya di lokasi untuk memberikan update terkini? Ya, sebelumnya kita udah koordinasi juga dengan Mbak Jul, jadi aktivis yang sebelumnya mempopulerkan atau membuat berita tentang Jessica ini menjadi viral. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan tim Aksi Cepat Tanggap untuk coba survei ke sana, dan memang ada kebutuhan untuk pengobatan terutama ya, pastinya pengobatan, dan juga untuk Jessica ini bisa sembuh kan tentunya butuh waktu yang cukup panjang. Betul. Jadi tentunya ada banyak kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh Jessica supaya bisa sembuh. Kalkulasinya kira membutuhkan dana berapa
targetnya? Ya, dari hasil survei ini memang yang kita sudah catat ada kebutuhan 75 juta. Oke. Dan itu setidaknya untuk kebutuhan untuk membeli salep, karena kan luka bakar butuh salep khusus, kemudian dia juga karena kulitnya sensitif butuh alas khusus juga. Kemudian butuh pampers dan tentunya butuh kebutuhan-kebutuhan lain yang kita asumsikan itu untuk kebutuhan 1 tahun 75 juta. Oke, sudah diestimasikan demikian. Sekali lagi diinformasikan kepada Anda yang ingin bisa membantu, bisa langsung pergi ke laman kitabisa.com dengan keywordnya luka bakar Jessica. kitabisa.com/luka bakar Jessica. Oke, akan dibuka sampai kapan? Kita akan buka sampai 2 minggu. Dan tentunya kita berharap warganet bisa membantu dan ini bisa cepat terkumpul. Oke, berbicara tentang Mbak Jul tadi yang mempopulerkan, kita akan mencoba menghubungi Mbak Jul melalui sambungan Skype. Selamat siang Mbak Jul. Mbak Jul. Halo, ya, selamat siang. Ya, Mbak Jul pertama kali yang mempopulerkan begitu kasus ini. Jessica ini. Bisa diceritakan kronologis awalnya, Anda mengetahui pertama kali dari mana Mbak Jul? Iya, saya melihat pada saat setelah kejadian di Facebook itu beredar, tapi saya juga sangat menyesal karena setelah sebulan saya baru pergi ke Tahuna dan dia sudah dirawat di rumah sakit selama sebulan lebih. Lalu saya mencoba berusaha untuk dia bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap alatnya di Manado. Mbak Jul, Anda tampak sangat terpukul sekali. Anda bisa ceritakan apa yang Anda rasakan saat ini, Mbak Jul? Kenapa Anda begitu tampak terpukul sekali? Baru saja terinformasi Jessica sudah meninggal. Oke, Mbak Jul bisa diceritakan Iya. apa hubungan Anda dengan Jessica ini, Mbak Jul? Saya tidak punya hubungan apa-apa. Saya di Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Utara. Tapi saya berusaha untuk berjuang. Iya. Jadi kami dari pihak Metro TV mengucapkan bela sungkawa, terutama bagi keluarga juga. Semua pihak. Iya. Ya. Dan Mbak Jul, kami juga tim Metro TV Newsline terutama mengucapkan terima kasih sudah selalu membantu dan mengawal tentunya dari kesembuhan dari Jessica ini. Terima kasih Metro TV. Ya. Terima kasih buat Metro TV, bahkan semua media, rumah sakit juga. Di Prof. Kando sudah berusaha sangat maksimum, bahkan pemerintah, semua pihak yang sudah mendukung selama ini. Saya mengucapkan terima kasih atas nama keluarga. Baik, Ibu Jul, dari informasi terkini ada adik dari Jessica yang masih berusia 4 tahun. Ada informasi terkini apa Ibu yang bisa Ibu sampaikan? Ya, saat ini kalau adik Jessica sementara bersama neneknya ada di Sangir dan usianya 7 tahun. Adik laki-lakinya pada saat itu juga sebenarnya pada saat kejadian dia tinggal dia bisa melarikan diri karena mungkin juga menjadi sasaran dari kekerasan yang ingin dilakukan ibunya. Oke. Mbak Jul, mohon maaf kami harus kembali menanyakan hal ini karena banyak sekali pemirsa yang sangat ingin mengetahui terkait dengan kejadian kali ini. Pada waktu awal kejadian, Mbak Jul mendapatkan laporan ini, itu bagaimana kondisi Jessica pada waktu itu? Ya tentu saja kalau pada saat kejadian saya tidak melihat, tetapi saya datang ke rumah sakit di Sangihe itu kan di luar pulau, di kabupaten yang lain di kepulauan. Nah, saya datang ke sana itu sudah sebulan lebih setelah kejadian. Saya mendapatkan Jessica memang sudah dirawat di Rumah Sakit Liung Kendage. Rumah sakit di sana juga sudah berupaya maksimal untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi memang perlu dia dirujuk lebih untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Memang pada saat itu dia masih bisa berbicara, dia masih bisa bercerita meskipun pelan.
Hanya memang saya kaget karena waktu saya datang di sana ternyata ibunya